Pada masa sekarang, iptek telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Hamdiarkan Muhammad dari siswa kelas 12 IPS 1 akan mencoba menjelaskan tentang apa itu iptek, lalu bagaimana proses perkembangannya hingga iptek berguna bagi manusia di masa sekarang. Nah sekarang apa sih itu iptek? Iptek adalah ilmu pengetahuan praktis yang ditujukan untuk menciptakan suatu kreativitas dan juga inovasi yang baru. Nah lalu dalam tahap pengembangannya, iptek selalu terjadi riset-riset atau pengembangan agar iptek bisa berguna dan juga iptek bisa menghasilkan sebuah karya yang dapat digunakan di masa sekarang gitu. Nah, pemanfaatannya apa? Kalau misalkan udah ipteknya ini udah diriset dengan baik, pemanfaatannya itu bisa di berbagai bidang, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan juga kehidupan manusia itu sekarang sudah banyak yang bergantung dengan iptek. Nah, lalu ada pengaruh globalisasi terhadap iptek. Yang pertama itu adalah terjangkaunya sarana komunikasi atau sarana komunikasi itu lebih cepat gitu. Nah, dengan sarana komunikasi yang lebih cepat, informasi itu lebih mudah menyebar. Jadi, informasi yang ada di dunia lain atau yang ada di negara-negara lain itu kita bisa cepat nangkap gitu karena adanya iptek. Nah, itu juga salah satu pendukung kenapa terjadi globalisasi atau sesuatu mendunia itu dengan sangat cepat karena adanya iptek. Yang kedua ada aksesibilitas. Aksesibilitas itu atau kayak bisa dibilang kayak hubungan. Jadinya kita satu sama lain itu menjadi lebih mudah untuk terhubung gitu. Namanya ada iptek, adanya telepon, kita tinggal telepon teman kita yang ada di jauh sana. Nah itu kita bisa komunikasi dengan mereka gitu. Nah itu salah satu pengaruh globalisasi terhadap iptek. Yang selanjutnya ada simulasi kompetensi. Dengan adanya globalisasi, semua orang tuh berlomba-lomba untuk berinovasi, menciptakan iptek yang paling baru, yang paling maju. Nah, jadi dengan adanya inovasi yang mereka kompetisikan atau yang mereka lomba-lombakan ini, itu bakal menguntungkan buat kita karena kita tinggal menikmati hasilnya aja dan itu sangat baik untuk kita. Lalu materi selanjutnya ada manfaat iptek di era globalisasi. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Nah, dengan adanya iptek, semua hal jadi lebih mudah dilakukan. Nah, makanya produktivitas itu bisa lebih dikejar karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu akan lebih ringkas atau lebih mudah. Nah, selanjutnya ada penyederhanaan komunikasi. Nah, ini tuh seperti cara-cara kita berkomunikasi itu lebih mudah gitu untuk berkomunikasi antar kota, antar negara, bahkan antar belahan dunia itu menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya ada pemberdayaan individu. Nah, dengan adanya iptek, semua hal itu bisa dijangkau dan semua ilmu pengetahuan itu bisa kita ketahui. Nah, ini sangat mendukung sekali agar sumber daya manusia yang ada di era sekarang itu lebih maju karena mereka itu bisa lebih mudah mengakses informasi. Lalu juga mereka bisa search apapun di Google, di sosial media lainnya. Nah, itu bisa bikin kita itu sumber daya manusianya itu lebih baik karena kaya akan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada tantangan kita dalam menghadapi iptek. Yang pertama adalah kesenjangan digital, di mana masih di masa sekarang tuh masih tidak semua orang mendapatkan hak memiliki internet atau memiliki iptek yang setara gitu. Nah, karena tidak semua orang tuh terjangkau dengan iptek. Ada beberapa pedalaman yang sangat sulit sekali untuk mendapatkan sinyal aja bahkan sulit gitu. Makanya perkembangan iptek di sana tuh sangat lambat. Selanjutnya ada efek negatif. Efek negatif yang disebabkan oleh iptek itu bisa dari segi keamanan kita, privasi kita. Nah, tapi lagi banyak banyak banget kayak berita-berita hoax yang muncul. Nah, itu tuh kita harus pintar-pintar banget dalam menggunakan iptek gitu. Jangan sampai kita salah langkah, udah keamanan kita bisa dibobol oleh mereka. Nah, selanjutnya ada perubahan kerja. Nah, iya, perkembangan iptek itu juga sangat mengancam bagi pekerjaan-pekerjaan konvensional. Contohnya itu kayak pelayan restoran yang sekarang itu sudah banyak banget kayak robot-robot yang dikembangkan untuk bisa mengantri makanan ke meja-meja pelanggan gitu. Nah, makanya ini sangat berbahaya untuk pekerjaan manusia di masa depan. Nah, selanjutnya ada contoh kemajuan iptek di berbagai bidang. Yang pertama di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini iptek mendukung bagi alat-alat medis gitu. Jadi orang-orang yang sakit itu lebih mudah untuk tertolong. Yang kedua ada pendidikan. Nah, pendidikan ini itu bisa murid-murid itu lebih gampang untuk mengakses informasi atau ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan itu akan semakin bagus dan semakin mudah untuk mendapatkan materi-materi baru. Selanjutnya ada pertanian. Nah, pertanian ini kan sektor sangat penting bagi manusia. Dengan adanya iptek, pertanian akan bisa lebih maju karena adanya pengairan otomatis atau alat-alat yang ditemukan agar pertanian tuh bakal lebih subur dan menghasilkan padi yang baik atau dan beras yang baik untuk kita makan. Cukup sekian presentasi dari saya. Harapan saya agar iptek ini bisa beneran kayak kita manfaatkan dengan baik dan juga tantangan-tantangan yang ada tadi harus bisa kita selesaikan dan juga kita hindarkan. Jangan sampai kita dengan adanya iptek itu malah merugikan kita. Sebisa mungkin iptek itu kita maksimalkan untuk membantu kehidupan manusia.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.